lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, menyehatkan kita, memberi kita rezeki-rezeki pada hari ini untuk mencari perkara-perkara yang insya Allah menyelamatkan akhirat kita, yang insya Allah menerangi kubur kita, yang insya Allah meluaskan tempat kembali kita, yang insya Allah akan menjadi perkara yang menyenangkan hati di kehidupan setelah kehidupan dunia kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkati kita, selalu merahmati kita, selalu mengampuni kita, selalu menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya, yang selalu menginginkan perkara-perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan mulia, menjelang bulan mulia. 2 hari lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, atau juga disebutnya bulan haji, ataupun juga bulannya hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10 ini sebagian ulama mengatakannya adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian lagi mengatakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi malam-malam setelah hari Sabtu, tanggal 30 insyaallah besoknya nih, tanggal 1-nya itu adalah hari Sabtu, dimulai tanggal 1. Jadi mulai dari malam, malam tanggal 1 sampai 10 hari ke depan, sampai hari raya Idul Adha, itu malam-malamnya adalah malam-malam yang istimewa. Hari-harinya juga adalah hari-hari yang istimewa, di mana mereka-mereka yang ditakdirkan sama Allah Ta'ala untuk menjadi tamunya, yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, mereka mulai persiapan-persiapan untuk melakukan perkara-perkara yang memang diwajibkan untuk mereka, yang memang diwajibkan untuk mereka. Mulai dari pertama datang biasanya melakukan tawaf kudum, istilahnya umroh pertama kali, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau misalkan mereka adalah orang-orang yang hajinya tamattu ataupun juga qiran. Nah, tapi kalau ifrad nanti tawafnya adalah tawaf berbarengan dengan tawafnya haji. Jadi istilahnya mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji mulai persiapan-persiapan dari ritual-ritual yang memang diwajibkan untuk mereka, menjauhi segala hal yang diharamkan untuk mereka, karena ihramnya haji ini berbeda dengan ihramnya orang melaksanakan sholat. Sama-sama ihram. Kalau kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang kemarin, yang sebelum takbiratul ihram itu sesuatu yang halal, setelah adanya takbiratul ihram menjadi perkara-perkara yang haram. Ngomong nggak boleh, ngobrol tengah-tengah sholat nggak boleh, batal sholatnya. Makan, minum jadi sesuatu yang haram. Begitu juga mereka-mereka yang ngambil mikot haji ataupun umroh, perkara-perkara yang kemarin sesuatu yang halal, maka sekarang menjadi perkara yang haram. Rambut rontok nggak boleh, motong kuku nggak boleh, pakai parfum nggak boleh, pakai sesuatu yang aromanya itu wangi nggak boleh. Banyak perkara-perkara yang diharamkan untuk mereka-mereka yang melaksanakan ihram berupa haji ataupun juga umrah. Jadi di hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai syair, menjadi syair, tanda-tanda kekuasaannya Allah Ta'ala di balik semua ibadah-ibadah tersebut. Di balik semua ibadah-ibadah tersebut, bahkan sekedar ibadah yang misalkan sesuatu yang kecil yang hanya bisa dilakukan di sana. Napa niku? Minum air Zam-Zam. Ketika seseorang minum air Zam-Zam dari tempat asalnya, ini sudah menjadi sesuatu yang berbeda.
berbeda. Kita akhirnya ingat kisahnya Siti Hajar, gimana lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Sofa ke Marwah, nyari air minum setelah ditinggalkan sama suaminya begitu saja, tanpa tempat tinggal, tanpa tenda dibuatkan, tanpa ada makanan yang layak untuk, istilahnya nggak dicepak nih makanan untuk apa, seminggu ke depan, apa sebulan ke depan, bukan, digeledak nih sama Nabiullah Ibrahim. Makanya dikatakan ini kalau nggak dilakukan sama mereka-mereka yang punya ketakwaan luar biasa sama Allah Ta'ala, nggak mungkin. Ayahnya, istilahnya suaminya adalah orang yang punya ketakwaan tinggi, Nabi, Rasulnya Allah. Punya istri juga istri yang luar biasa solihah. Ketika ditinggalkan dia pertamanya nanya, saya mau ditinggalkan di tempat ini, gak ada pohon, gak ada penginapan, bahkan gak ada manusia, gak ada manusia lain selain mereka. Setelah rentetan pertanyaan tersebut, Siti Hajar akhirnya nanya sama Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab sama Nabi Ibrahim, iya. Ini adalah perintahnya Allah untuk aku tinggalkan kamu di tempat ini. Setelah itu ditinggali sama bawa bayi lagi. Bayi yang masih sangat kecil sekali, yang masih butuh asupan nutrisi macam-macam. Ditinggal. Tapi katanya Siti Hajar, selama yang merintahkan adalah Allah, selama yang memberikan instruksi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan menyediakan jalan keluarnya. Ditinggal, Bu. Ditinggal. Ini kalau kita yang ditinggal, ngomongnya gak karu-karuan. Teganya kamu, Bang. Aku mau tinggal nih nggone panggonan koyok ngene. Aku urip piye carane? Aku turuku piye dan lain sebagainya. Ini takwanya seorang perempuan yang luar biasa. Tapi enggak memutuskan ikhtiar, enggak terus setelah bayinya nangis, terus kita tawakal aja sama Gusti Allah, enggak usah nyampur-nyampur. Boten, bila aku kelihatan di Bukit Sofa kayaknya ada air, ada mata air, naik ke sana. Ternyata enggak ada, kayaknya di Marwah ada, naik ke Marwah, ke Sofa, ke Marwah, ke Sofa, ke Marwah, sampai 7 kali putaran, 7 kali lari-lari seperti itu, yang sampai sekarang dijadikan manasikul hajj, dijadikan salah satu perkara yang harus dilakukan ketika seseorang umroh ataupun juga haji. Ternyata tempat dari rezekinya di tempat yang nggak disangka-sangka, yaitu di bawah atau istilahnya dekat dari bayinya yang lagi digeletakkan begitu saja di padang pasir. Keluar air, keluar dengan sangat deras sekali, yang bahkan sampai dikatakan kalimat Zam-Zam itu sendiri artinya adalah ngumpullah. Kenapa? Karena Siti Hajar sudah bingung. Ini air keluar banyak sekali, nggak berhenti, deras sekali, nggak berhenti. Maka beliau minta sama Allah Ta'ala, Zam, ngumpul. Akhirnya reda mata airnya. Setelah itu beliau naruh batu-batu di sekelilingnya sehingga jadi mata air. Kalau sudah ada mata air, otomatis burung-burung juga pada datang. Kalau sudah burung-burung pada datang, ini kafilah yang mondar-mandir dari satu negara ke negara yang lainnya, melihat ada burung ngumpul, sudah pasti di situ ada mata air. Datang orang dari kafilah ini, kok enak tempatnya, dekat sama mata air, tak bikin rumah di sini. Akhirnya punya tetangga 1, 2, 3, akhirnya jadi perkampungan, Bu. Jadi perkampungan ini caranya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita datang ke Mekah, misalkan mungkin tahun ini kita ditakdirkan untuk menginjakkan kaki di tanah haram. Kalau enggak tahun ini, ya tahun depan, di aqrabil waqt, insyaallah, di waktu yang terdekat, insyaallah, bareng-bareng lah iso. Majelis piye? Giliran berarti itu. Jadi seperti itu. Kita sekedar misalkan kita ke sana melakukan perkara yang sangat gampang sekali, minum aja. Minum tapi sambil jenengan menghadirkan semua perkara tersebut. Nginget-nginget seorang perempuan solihah itu, nginget-nginget laki-laki yang takwanya seperti itu, menginget-inget seorang anak kecil Nabi Allah Ismail yang juga punya ketakwaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
Nggih, yang akan menemukan jalan keluar. Sambil kita ingat-ingat terus, aku ini takwaku seberapa, aku ini yang tak korbankan apa, aku ini percayanya sama Allah Ta'ala ini seberapa, tawakalku seberapa, sabarku seberapa, imanku seberapa, ta'alluqku sama Allah Ta'ala seberapa. Itu air seteguk, 2 teguk yang jenengan minum, pahalanya melebihi gunung Uhud insyaallah. Karena apa? Yang dilakukan ini amaliyah hati. Makanya orang ketika datang ke Mekah, datang untuk melaksanakan ibadah-ibadah di tempat tersebut, yang punya masyhad tinggi, yang punya keimanan yang luar biasa sama Allah Ta'ala, yang punya keimanan yang luar biasa sama Allah Ta'ala, ini perkara-perkara yang terjadi di tempat tersebut ini selalu menjadi sesuatu yang istimewa. Jalannya istimewa, istirahatnya istimewa, makan minumnya istimewa, semuanya menjadi sesuatu yang istimewa, Bu. Kenapa? Karena semuanya nyambung sama manusia-manusia mulia, manusia-manusia pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari-hari ini, menjelang bulan Dzulhijjah sampai puncaknya adalah Idul Adha nanti, itu adalah waktu yang ditetapkan sama Allah Ta'ala untuk orang-orang melaksanakan satu ibadah yang namanya haji. Kalau umrah kapanpun bisa, di hari-hari yang lainnya bisa, tapi kalau haji cuman bisa dilakukan di hari-hari ini. Makanya kita sebagai orang yang beriman, kita sambungkan hati kita sambungkan pikiran kita sambungkan ruh kita, bahkan kalau bisa jasadnya kita untuk hadir bersama mereka yang hadir, untuk ikut bersama mereka yang ikut, untuk melakukan ibadah sebagaimana mereka ini melakukan ibadah. Berapa banyak orang yang haji tapi nggak dapat pahalanya haji, dan berapa banyak orang yang nggak haji tapi dapat pahalanya orang yang haji. Ada banyak orang-orang istimewa di sisi Allah Ta'ala yang mana mereka nggak berangkat haji, nggak takdir melangkah untuk melangkahkan kaki di Mekah ataupun juga ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sama Allah Ta'ala mereka dapat pahalanya orang yang berhaji. Tadi malam saya juga cerita tentang perkara ini. Ada satu orang laki-laki di zaman tabi'in, namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Salah satu kisah yang cukup terkenal, Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama. Beliau ini seorang ulama plus juga orang yang kaya raya. Jadi setiap tahun amaliyahnya dia kalau sudah menjelang bulan haji ini mesti berangkat haji. Pulang haji, nyepak nih untuk haji berikutnya, pulang lagi nyepak nih untuk haji berikutnya. Jadi setiap tahun itu beliau berangkat haji. Ini nggak mungkin bisa kecuali orang kaya, nggak mungkin bisa kecuali orang-orang yang berduit, istilahnya seperti itu. Maka dikatakan Abdullah bin Mubarak seperti tahun-tahun sebelumnya, beliau sudah siap-siap untuk melaksanakan haji. Nyiapkan perbekalan, nyiapkan unta yang paling sehat, nyiapkan segala hal, makannya, minumnya diukur, bekalnya, duit yang harus dibawa dan lain sebagainya dicepak nih sama beliau. Ternyata ketika orang-orang berangkat haji, beliau pun juga berangkat haji. Tengah-tengah jalan, ketika di tengah perjalanan, beliau kelihatan ada seorang perempuan yang lagi ngorek-ngorek sampah. Melihat perempuan pakai kerudung, pakai penutup wajah dan lain sebagainya, menutup aurat secara sempurna, lagi ngorek-ngorek sampah. Dan temu di dalam sampah itu dajjaj. Napa? Ayam. Ayam di tong sampah, ayam mati di tong sampah. Diambil sama perempuan itu, dibawa pulang. Diikuti sama Abdullah bin Mubarak. Ini wong iki apa? Kok jikok bangkainya ayam? Kok ngambil bangkainya ayam dari tempat sampah? Dibawa pulang ke rumah, dibersihkan. Setelah dibersihkan, dimasak ternyata. Dimasak, ketika kelihatan aroma baunya sesuatu yang dibakar-bakar, ngetuk pintu Abdullah bin Mubarak. Wahai perempuan, saya minta izin untuk bertemu sama kamu. Dibukakan sama perempuan itu. Kenapa? Apa hajatmu? Kenapa kamu datang ke sini? Tadi saya nggak sengaja melihat kamu ngambil bangkainya ayam di pinggir di tempat sampah yang ada di sana. Apa kamu nggak ngerti? Saya lihat kamu adalah seorang perempuan muslimah. Saya lihat kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Apa kamu nggak ngerti kalau ayam kalau sudah jadi bangkai itu haram untuk dikonsumsi? Ayam atau makanan hewan yang disembelih dengan cara yang nggak benar aja jadi bangkai. Ini malah dia
benar-benar ayam mati diambil dimasak. Nggih. Maka kata perempuan tersebut, hadza haramun lakum wa halalun lana. Hadza halalun lana wa haramun lakum. Ini ayam haram buat kamu, halal buat saya. Ini ayam ini haram memang, tapi haramnya buat kamu. Kalau buat saya halal. Loh, kok bisa seperti itu? Ya kok bisa seperti itu? Karena saya dan anak-anak saya sudah seminggu ini nggak kemasukan makanan sama sekali. Kalau nggak makan mati saya. Oke, kalau nggak konsumsi ini ayam, saya sama keluarga saya ini bakalan meninggal dunia. Maka nggak ada pilihan lain kecuali kami harus mengkonsumsi ayam ini untuk nyambung hidup, untuk nyambung nafas, untuk nyambung kehidupan ini. Apalagi beliau juga kepikiran ini anaknya, istilahnya ayahnya anak-anak ini sudah meninggal dunia. Saya yang harus ngopaini mereka, saya yang harus nyarikan rezeki untuk mereka. Maka katanya Abdullah bin Mubarak gak pakai pikir panjang, katanya beliau ya sudah, jangan dikonsumsi ini ayam. Ini di atas kudaku ini ada tepung, ada gandum, ada minyak, ada ini, ada makanan dan lain sebagainya. Ini semuanya untuk kamu dan keluargamu. Diberikan semuanya, Bu. Bekal haji itu diberikan semuanya. Oke, uang-uangnya pun diberikan kepada perempuan tersebut. Akhirnya beliau nggak jadi berangkat haji, pulang. Oke, pulang lagi ke negaranya. Setelah pulang ke negaranya dikatakan orang-orang udah berangkat haji. Beliau melakukan aktivitas kayak biasanya, yo ngajar, yo ibadah, ya sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Sampai ketika orang-orang pulang dari ibadah haji, endang-endang haji. Udah kayak awake dhewe gitu. Kalau ada orang mau berangkat diendangi, minta doa, istilahnya doakan sambil nitip sesuatu. Misalkan kalau jenengan ziarah haji ojo mek geruduk, tapi kasih tanda. Titip dia nanti, titip sedekah di sana misalkan. Atau titip saya pengen wakaf Al-Qur'an di sana. Atau kalau nggak bisa pun titip ya, titip doa, titip salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan titip kepada orang-orang tersebut. Nah, jadi dia ini pulang dari haji, beliau endang-endang haji, ketemu sama orang-orang yang pulang dari haji. Didoakan sama Abdullah bin Mubarak, hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, semoga hajimu haji yang diterima, jadi haji yang mabrur, jadi transaksi sama Allah Ta'ala dengan transaksi yang menguntungkan. Dan semoga kamu sama Allah Ta'ala macam-macam, didoakan macam-macam. Nah, biasanya kalau didoakan seperti itu kan orang jawabnya amin, amin, amin. Tapi ini jawabannya orang-orang haji ini, mereka mengatakan walaka kadzalik. Walaka kadzalik. Doa yang sama juga untuk dirimu. Doa yang sama juga untuk dirimu. Heran Abdullah bin Mubarak, saya ini gak berangkat haji, kok dijawab dengan kalimat yang seperti itu. Orang kedua ditanya seperti itu juga jawabannya. Orang ketiga didoakan gitu juga. Kok responnya sama? Responnya sama. Akhirnya beliau penasaran. Ini saya ini tahun ini gak berangkat haji. Tahun ini saya gak berangkat haji. Kok kalian doakan dengan doa yang seperti itu? Kok seakan-akan aku ini orang yang berangkat haji. Maka kata orang-orang tersebut, loh, tapi saya ketemu kamu lagi tawaf, saya ketemu kamu lagi sa'i, saya ketemu kamu di Arafah, saya ketemu kamu di Musdalifah, saya ketemu kamu lagi ngelempar jumroh. Jadi satu orang melihat beliau di Matoh, melihat beliau di Mas'ah, melihat beliau di Jamarat, melihat beliau di Mina, Musdalifah dan lain sebagainya. Di tempat-tempat agenda haji, manasik haji, beliau itu hadir, ada. Dan orang-orang kampungnya, dari kampungnya ini ngelihat beliau itu melakukan ibadah-ibadah tersebut. Bahkan sebagian ada yang nyapa, nyopo Abdullah bin Mubarak. Katanya Abdullah bin Mubarak, saya ini nggak berangkat haji, kok orang-orang ini ketemu saya melakukan ibadah haji. Malamnya beliau ketika geletak tidur mimpi ada suara, ada suara yang mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya perempuan yang kamu selamatkan di tengah jalan itu adalah seorang syarifah, adalah seorang perempuan satu keluarga yang punya jalur nasab nyambung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu cucunya Nabi, dia itu keluarganya Nabi. Yang kamu selamatkan itu adalah orang yang mulia. Berkah dari apa yang kamu lakukan,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pahala haji setiap tahunnya sampai hari kiamat. Jadi berkat dari apa yang kamu lakukan, Allah Ta'ala akan memberikan kamu pahala haji setiap tahunnya sampai hari kiamat. Nggak nyampe situ saja, tapi bukan cuma pahalanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi setiap kali datang waktu haji, Allah Ta'ala akan memerintahkan satu malaikat yang menyerupai dirimu, persis seperti dirimu, melakukan ibadah haji untuk menggantikanmu. Jadi setiap tahun Bu, sampai hari kiamat, Abdullah bin Mubarak itu melakukan ibadah haji, hadir di semua tempat haji. Tapi yang berhaji ini adalah seorang malaikat. Berkah dari malah ini didapat bukan setelah beliau itu misalnya ibadah haji yang 1, kedua, kelima, ke-10, enggak. Tapi setelah beliau mengikhlaskan semuanya yang maunya dipakai untuk haji, diberikan kepada perempuan salihah tersebut. Jadi ini jangan dikira yang hadir di tempat haji ini kabeh menungso. Jangan dikira semuanya ini adalah manusia campur, Bu. Yo menungso, yo jin, yo malaikat. Ini yang diperlihatkan sama Allah Ta'ala ini baru satu orang, seorang Abdullah bin Mubarak. Saya yakin yang semisal dengan Abdullah bin Mubarak ini juga ada. Entah di zaman dulu, entah di abad yang keberapa, entah di tahun ini sekalipun, di tahun-tahun ini, di hari-hari ini pun, saya yakin insya Allah Allah Ta'ala juga selalu ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik, yang diperlakukan sama Allah Ta'ala semacam itu. Jadi Abdullah bin Mubarak meskipun sudah meninggal dunia, dia haji setiap tahun sampai hari kiamat. Mungkin kita punya hati kayak Abdullah bin Mubarak, punya ibadah seperti Abdullah bin Mubarak, punya amaliyah seperti Abdullah bin Mubarak, yang meskipun kaki kita nggak melangkah di tempat tersebut, terhitung jadi orang yang haji, terhitung jadi orang yang tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Dan kita doakan semoga keluarga kita yang sekarang ini sedang melakukan ibadah haji dikasih sama Allah Ta'ala kesehatan, dikasih sama Allah Ta'ala kelancaran, dikasih sama Allah Ta'ala hati yang besar, dikasih sama Allah Ta'ala pikiran yang luas untuk bisa meraih setiap pahala-pahala dari ibadah-ibadah mereka itu secara maksimal. Dan kita ketularan pahalanya, ketularan berkahnya, ketularan setiap doa-doa yang mereka lantunkan. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik. Masih di dalam bab yang membahas tentang kewajiban setiap mukmin. Faslun minal wajibatil qalbiyah, al-imanu billah wa bima ja'anillah, wal iman bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah, wa tasdiq wal yaqin wal ikhlas wa wal amalu lillahi wahdah, wan nadmu 'alal ma'asi wat tawakkul 'ala Allah. Kita sampai kepada bab yang bahas tentang tawakal. Ini semuanya yang kita bahas ini dan masih banyak, istilahnya perkara-perkara yang memang sifatnya itu kewajiban hati, kewajiban hati. Jadi kita orang iman itu, selain ibadah-ibadah yang dohir, juga ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu adalah sifat hati. Tempatnya itu di dalam hati. Dan ini menjadi perkara yang wajib. Menjadi perkara yang wajib. Wajib ini berarti apa? Harus ada. Kita itu harus ikhlas. Meskipun porsi ikhlasnya itu mungkin nggak sempurna. Kita itu harus nyesel sama perkara-perkara maksiat, meskipun penyesalannya itu nggak sempurna. Kita itu harus tawakal sama Allah Ta'ala, meskipun tawakal kita itu porsinya nggak seberapa, tapi harus ada, harus ada dan harus selalu diusahakan, dan harus selalu diusahakan. Kudu belajar ikhlas harus, belajar ikhlas harus. Abah saya itu pernah ketika datang ke tempatnya Yai Maskun, dapat nasihat dari beliau, dapat nasihat dari beliau, sedekahi kudu digeradak. Jangan tahu, sedekah itu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan, ini nggak akan keluar. Dermawan itu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksa dermawan, nggak akan jadi orang yang dermawan. Lah ikhlasnya
pripun iki? Nggih, kata abah saya, ikhlasnya pripun iki? Ikhlas itu akan datang bersama dengan istiqomahnya amal. Nggih. Kalau kita rutin sedekah, ikhlas wiswi. Nggih. Kalau sama halnya dengan kita sholat. Nggih. Awal-awal kita belajar sholat sulit, berat, nggih, susah, nggih, berat sekali untuk melaksanakan sholat. Bahkan ketika kita kecil itu sering dibilang, nggih, sholat kok koyok budal manuk, nggih, pokoknya ruku, pokoknya tidak, pokoknya sujud, gitu, nggih. Namanya orang belajar sholat, nggih. Tapi lama-lama akan menjadi sesuatu yang istiqomah. Bahkan sampai ketika kepikiran mau tidur malam, durung sholat isya, kepikiran durung isaan, durung duhuran, durung asaran, kepikiran ngapa-ngapain itu nggak enak di dalam hati kalau kita belum melaksanakan sholat. Nah, jadi apa? Jadi kebiasaan, jadi kebiasaan. Kalau terus diistiqomai, akhirnya naik lagi ke tingkat sebuah kenikmatan. Sholat itu menjadi sebuah kenikmatan. Begitu juga dengan amalia hati ini tadi. Mungkin kita belum orang kan sekarang orang banyak itu pakai kalimat seperti ini. Titik ritek sing penting ikhlas. Titik ritek sing penting ikhlas. Kalau saya akeo ora ikhlas ora apa-apa. Yang banyak sedekah itu enggak ikhlas, enggak apa-apa. Yang penting kita sedekah. Nanti ikhlas itu insya Allah akan datang ketika kita sudah istiqomah di dalam sedekah tersebut. Jadi belajar sedekah itu katanya Yai Maskud beliau digerakkan, harus dipaksakan. Ketika sudah dipaksakan, tercabut, lepas, akhirnya makna dari harta dunia itu. Jadi sedekah itu sebenarnya yang diinginkan sama Allah Ta'ala itu yang terapi untuk apa sih? Terapi untuk melepaskan ketergantungan kita dengan harta-harta tersebut. Bukan uang di kantongmu yang jadi rezekimu. Istilahnya uang yang ada di kantong kita, di rekeningnya kita, itu bukan punyanya kita. Yang jadi rezekinya kita ini apa? Yang tadi pagi jenengan makan untuk sarapan. Yang hari ini yang sudah ada di depan mata aja, yang di kotak-kotaknya jenengan ini, ada rotinya, ada jajannya, belum tentu rezekinya jenengan. Belum tentu rezekinya jenengan. Tahu-tahu keluar ke depan, utah, istilahnya mau apa? Numplok misalkan, ada motor lewat bisa greng, kepitek, itu dimana bisa? Rezekinya apa? Rezekinya tanah berarti, sudah jadi belum tentu rezekinya kita. Yang jadi rezekinya kita yang masuk ke perut kita, yang kita makan, yang kita minum, pakaian yang kita pakai sehari-hari sampai usang itu rezekinya kita. Sesuatu yang sudah nyampe ke kita itu. Tapi yang di rekening, yang di dompet, apa dompetnya bojone, mas nggak ngerti kita itu rezekinya kita atau bukan, itu punyanya kita atau bukan. Banyak orang lupa, nganggapnya pokoknya kemakmuranku itu seiring dengan naiknya nol di rekeningku. Angel. Kalau sesuatu itu istilahnya orang kalau punya mindset yang seperti itu, nggak akan pernah bahagia, nggak akan pernah puas, nggak akan pernah dapat nikmatnya hidup. Jadi orang kalau mindset bahagianya itu harus naik mobil mewah, harus punya rumah besar, harus punya saldo rekening minimal sekian, harus punya suami yang gajinya ini itu dan lain sebagainya. Gak akan pernah bahagia, gak akan pernah terpuaskan. Kalau kita mau jadi orang yang bahagia seperti apa? Katanya Nabi Muhammad, al-qanaah kanzun la yufna. Katanya Nabi, qanaah itu adalah satu harta yang paling kekal, yang gak akan bisa. Istilahnya kalau orang sudah punya sifat qanaah, apapun keadaannya, di taraf manapun dia hidup, dia akan dapat yang namanya kepuasan. Dia akan dapat yang namanya kepuasan. Toh ternyata makanan paling nikmat, lauk yang paling nikmat itu lapar.
Tidur yang paling nikmat itu ngantuk, nggih. Jenengan di majelis saja iso ngantuk, nggih. Berarti apa? Ini udah satu kenikmatan. Geletak di kamar, nggih, geletak di kamar glebek, nggih. Bojoku nang ngendi, anakku nang ngendi, dhewe mple, nggih. Katanya kasurnya empuk, katanya rumahnya besar, katanya saldo rekeningnya banyak, tapi hatinya gelisah terus. Hatinya khawatir terus, hatinya nggak ada tenang-tenangnya sama sekali. Ini yang namanya bahagia jauh, Bu. Jadi orang-orang yang bahagia, Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi khalifah, dikatakan ada satu perwakilan dari menteri atau panglima perang dari Romawi ini diutuskan untuk datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, nyari-nyari mana istananya Umar, mana rumah mewahnya Sayyidina Umar, ini mana ini saya akan ketemu Sayyidina Umar ini kira-kira di tempat mana. Seseorang yang mampu memimpin ribuan orang, ribuan pasukan, bahkan jutaan pasukan, sampai memperluas wilayah Islam itu ke berbagai macam daerah. Syam ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, negeri ini ditaklukkan, Mesir di bawah kendali, semuanya berada di bawah kendalinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kira-kira saya akan ketemu dia ini di mana? Jangan tahu ketemunya di mana? Geletak di terasannya masjid. Tidur sampai ngorok-ngorok, tidur sampai ngorok-ngorok. Katanya, jadi tamu ini tadi datang sama salah seorang Muslim yang memandu orang tersebut, datang di Assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Mengucapkan salam, akhirnya bangun Sayyidina Umar. Bangun cuman benerin pecinya sebentar, yaudah ke kamar mandi, opo raut dise, opo mungkin perwakilannya rojo. Menakne dasi, menakne sabuk, nggak pakai, Bu. Oh iya, langsung duduk sambil kriip-kriip. Ada apa ini? Ada apa ini? Heran ini. Istilahnya perwakilan dari Raja Romawi itu pakai baju zirah yang mewah, Pak, bawa pedang yang besar, kayak mahkota yang indah dan lain sebagainya. Kayak wong dinas zaman dulu gitu istilahnya. Kalau orang sekarang pakai kemeja hitam, pakai necis, celana yang klinis, rambutnya rapi, wajahnya rapi, dan lain sebagainya. Katanya orang tersebut, ini Umar bin Khattab. Seperti ini Sayyidina Umar bin Khattab. Saya ketemu sama puluhan raja. Saya ketemu, saya kenal, saya punya koneksi ke raja ini, raja ini, raja ini, dan lain sebagainya. Mereka punya kasur yang empuk, mereka punya kamar yang luas, mereka punya makanan yang mewah. Tapi nggak satu pun dari mereka yang saya temui bisa tidur nyenyak seperti Anda. Dan satu pun dari mereka yang saya temui bisa begitu amannya geletak di musola ataupun juga di masjid. Mereka harus geletak, raja tidur di kamar. Pak, sing ngawal ke pintu 1 ada penjaganya, pintu 2 ada penjaganya, pintu 3 ada penjaganya. Enek wis keamanannya lapis-lapis gitu. Keamanannya ruwet nggih. Saya kemarin sempat ini boleh diceritakan apa? Titik nggih, Bu. Jadi ketika Anies Baswedan itu datang, ketika Anies Baswedan itu datang, saya sempat ngelihat, istilahnya ke penyambutannya. Terus pertama, makanannya harus dicicipi dulu, takut diracun. Ininya penjaganya di sini. Menungso urip digawe ruwet. Terus nggak melek dadi politikus. Tikusnya juga nggak pengen, apalagi polinya, jadi ya hal-hal yang ruwet-ruwet seperti itu harus. Tapi Anies Baswedan bilang ini prosedur, jadi ruangannya harus seperti ini, kamarnya harus seperti ini, makanannya ini dicicipi satu-satu dan lain sebagainya. Ini baru calon, istilahnya calon orang yang nyalon untuk jadi presiden. Dah nengok presidennya ini, ini Sayyidina Umar bin Khattab tanpa penjaga, tanpa orang yang jagain, geletak di musola. Jangan tunggu ada presiden geletak di musola. Ya Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya perwakilan tersebut dia mengatakan, adil Tuhan, kamu adalah pemimpin yang adil, wa amantu. Makanya kamu selalu merasa aman.
Kamu melakukan kewajibanmu dengan benar, makanya kamu dihormati oleh semua orang. Rakyatmu tidak punya keinginan untuk mencelakai kamu karena kamu memberikan hak mereka di dalam. Jadi kamu jadi raja yang baik sehingga kamu dikaruniai rakyat-rakyat yang baik. Makanya saya itu kalau ngomong, Bu, milih siapa, Ustazah milih siapa? Bu, itu tuh perkara kesekian yang harus kita pikirkan. Itu perkara kesekian yang harus kita pikirkan. Fokus saja di dalam perkara yang ada di dalam kemampuannya kita. Kalau jenengan pengen punya pemimpin yang adil, pengen punya pemimpin yang amanah, pengen punya pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Kita fokus sama kebaikan kita, didik anak-anak kita, didik keluarga kita, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang beriman, jadi orang yang baik. Nanti hadiah dari Allah Ta'ala akan mengirimkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bisa bawa kemaslahatan untuk umat. Jadi kangelan nek jenengan kudu melok kampanye rono, melok nanti kalah momen. Saya udah keluar sekian musim, nggak kepilih gitu, nggak kepilih gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya ini jenengan fokus saja memperbaiki diri, fokus memperbaiki keluarga, fokus memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini nanti kalau kebaikan itu meluas, kalau kebaikan gini, istilahnya gampangnya ya, kalau jenengan kampungnya itu kampung yang baik, otomatis RT RW yang dipilih di situ juga orang yang terbaik. Kalau kita punya satu kecamatan, ini wong apik kabeh, Pak Camatnya yang naik, insya Allah juga orang yang baik. Tapi kalau mayoritas kampung itu tukang judi, tukang minum, tukang medok dan lain sebagainya, yang naik siapa? Ya orang yang seperti itu. Orang yang semacam itu. Jadi mimpi kalau kita punya pemimpin yang baik, tapi kita nggak jadi rakyat yang baik. Fokus saja di dalam perkara yang bisa kita lakukan. Insya Allah nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang baik yang akan dipilih sama Allah Ta'ala untuk menjadi pemimpin dari umat Islam. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ini kewajiban hati yang harus selalu kita lakukan dan harus selalu kita tingkatkan. Dan yang terakhir kemarin dibahas sama Ustazah Kiki adalah an-nadmu 'alal ma'asi. Nyesel sama perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk, kesalahan-kesalahan kita, ini harus selalu kita ingat-ingat dan kita taubati. Bahkan kalaupun kita nggak merasa kita melakukan keburukan, taubat itu selalu menjadi perkara yang harus ada. Harus ada di dalam amaliyah kehidupan kita. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Itu zikirnya Al-Habib Abdullah bin Habib Abdullah Al-Haddad di dalam hizibnya beliau, di dalam hizib Nasr. Taibuna ilallah, ya Allah kami selalu jadi orang-orang yang kembali kepadamu. Ya Allah terima taubat kami, ambil porsi istilahnya dari kesalahan-kesalahan kami, ampuni ya Allah, saya dari orang-orang yang kembali kepadamu. Ini namanya an-nadmu 'alal ma'asi. Dan selanjutnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan wa tawakkul 'ala Allah. Kewajiban hati yang selanjutnya adalah harus punya porsi tawakal. Tawakal ini apa sih? Tawakal ini menyerahkan urusan kita kepada Allah. Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kayak diambil dari bahasa wakkala yuwakkilu taukilan. Nah, wakkala yuwakkilu taukilan ini apa? Mewakilkan. Orang kalau sudah mewakilkan, perlu nggak tetap melakukan perkara yang dia wakilkan? Perlu apa bukan? Tidak perlu. Tidak perlu. Kayak misalkan saya nyuruh jenengan, Bu, minta tolong kelas di TPQ disapukan. Tolong kelas yang ada di TPQ disapukan. Jenengan ngambil sapu ke sana, saya wakilkan jenengan untuk nyapu nih. Itu harusnya ke bagian saya, tapi saya lagi repot ini, tolong disapukan. Ya sudah. Kita mewakilkan nyapu ruangan itu kepada orang lain, berarti kita nggak perlu nyapu lagi, gitu, nggak perlu nyapu lagi.
Dan tawakal ini yang paling diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk kita mewakilkannya adalah tentang urusan rezeki, tentang urusan rezeki, tentang urusan masa depan, tentang urusan kemenangan. Jadi 3 perkara yang harusnya kita itu tawakal. Urusan rezeki, rezeki ini yakin semuanya sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Katanya Allah Ta'ala, rizkimu itu di langit dan semuanya sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala. Entek resik, jatah oksigen kita, jatah makan kita, jatah minum kita, jatah pakaian kita, jatah semua perkara-perkara dunia ini, anak kita berapa, jodoh kita siapa, semuanya sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala di dalam porsinya masing-masing dan tintanya sudah kering. Kalau jatah kita misalkan ada orang jatah minumnya dia tinggal 1 gelas, jatah minum rezekinya dia minuman di dunia ini tinggal 1 gelas. 1 gelas ini habis, datang ajalnya. Gak bisa nambah alpukat 1 gelas, boleh enggak Gusti Allah? Gak bisa. Datang waktunya, datang. Kalau belum habis, bahkan kalau belum habis, kita akan dikejar sama rezeki tersebut untuk nyampe kepada kita. La yukthiru hammu mangkutir yakun. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan semua yang ditakdirkan kepadamu ini sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala. Tidak usah banyak pusing-pusing mikirin perkara-perkara tersebut. Tidak usah terlalu pusing di dalam memikirkan perkara tersebut. Berarti tidak usah kerja saja. Kerja itu amaliyah dohir, tawakal itu amaliyah batin. Sesuatu 2 perkara yang berbeda. Bukan berarti orang kerja tidak tawakal, bukan berarti orang yang nggak kerja ini tawakal. Bukan berarti orang yang nggak kerja ini tawakal. Kayak zamannya Sayyidina Umar pernah. Sayyidina Umar itu lewat rumahnya satu orang, didengar dari balik pintu, dari jendelanya buka, si orang yang punya rumah ini lagi doa. Ya Allah, nyuwun duit, ya Allah, nyuwun ini. Pertama sama Sayyidina Umar diambilkan uang yang ada di kantongnya, dilemparkan. Dilemparkan. Langsung doa saya terkabul. Langsung doa saya terkabul. Besok dilihat begitu lagi. Siang-siang, pagi-pagi. Ya Allah, nyuwun duit. Kayak kemarin loh, ya Allah, langsung dapat. Minta. Istilahnya doa seperti itu. Maka yang kedua ini sama Sayyidina Umar, beliau kirimkan tulisan-tulisan, istilahnya disurati lah sama Sayyidina Umar, dan termasuk diantaranya dikutipkan firman-Nya Allah Ta'ala yang mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada satu makhluk pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali sama Allah Ta'ala sudah disiapkan rezeki untuk mereka. Tapi kamu ini dikasih modal sama Allah Ta'ala, dikasih badan masih muda, sehat, pikiran yang istilahnya ngomong bisa jelas, gak cacat sama sekali, gak ada kekurangan sama sekali. Kalau kamu mau dapat rezeki dari Allah Ta'ala, jadilah kamu itu seperti seekor burung. Burung ini gak punya toko. Ada burung punya toko. Toko makanan burung yang lainnya, sing dodol burung nggak ada, nggak punya toko, yang nggak jadi karyawan, yang nggak masuk, nggak jadi PNS, ya nggak jadi apa-apa dia, yo nggak sekolah, nggak pernah belajar apa-apa dia, nggak pernah belajar apa-apa dia. Tapi setiap kali dia keluar dari rumah, keluar perutnya dalam keadaan kosong, pulang perutnya mesti kenyang, pulang perutnya mesti kenyang. Dan bukan cuma itu, dia bahkan juga membawakan makanan untuk anak-anaknya. Katanya Nabi Muhammad, idza tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau manusia itu tawakalnya sama Allah Ta'ala seperti tawakalnya seekor burung, maka dia juga akan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala dari cara yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang akan datang kepada orang tersebut ini akan luas, akan istilahnya disebar nih sama Allah Ta'ala ini rezekinya dia dengan seluas
seluas-luasnya. Kita ini kan yang kurang itunya, bahkan dari kecil, jenengan itu ketika masih ada di dalam perut ibu, kalau dulu ada video-video yang terkenal punyanya Harun Yahya, keajaiban kehamilan, keajaiban penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi yang ada di dalam perut itu, Bu, disetting sama Allah Ta'ala dengan cara yang paling nyaman. Ngadepe ke arah punggung, biar apa? Biar nggak nyium bau kotorannya ibunya sendiri ataupun kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Ini air ketuban yang ada di dalam perut ibu. Kalau musim panas dia akan mendingin, kalau musim dingin dia akan memanas. Asupan makanan ibu yang makan ini kan sembarang-barang dimakan. Rujak dimakan, bakso dimakan, sate dimakan, semuanya dimakan. Ini bayi ini logikanya bisa langsung makan sate? Nggak bisa. Bisa langsung makan rujak? Nggak bisa. Tapi dengan caranya Allah Ta'ala, diproses jadi energi, jadi ini itu dan lain sebagainya. Yang terbaik dari sari-sari makanan ini masuk jadi nutrisi untuk bayi tersebut. Sampai saking betahnya di dalam perutnya ibu, keluar mesti nangis, nggak terima. Kenapa? Saya lebih senang di dalam perut ibu saya. Kenapa kok harus keluar ke dalam dunia ini? Tapi begitu keluar dididik sama orang tuanya, dididik sama orang-orang yang ada di sekitarnya, dikasih mindset, dikasih pemikiran, kamu harus belajar yang rajin. Nanti kalau kamu belajar rajin, kamu akan dapat pekerjaan yang enak. Kalau kamu dapat pekerjaan yang enak, kamu nanti akan dapat duit banyak. Kalau kamu dapat duit banyak, kamu nanti bisa makan enak, bisa tidur enak, bisa punya rumah yang enak. Memangnya di dalam perut gak makan enak, minum enak, dan lain sebagainya. Kita ini loh di dalam perutnya ibu, rezeki itu datang ke kita. Tapi kenapa begitu keluar? Dan itu jadi mindsetnya hampir semua orang di seluruh dunia. Harus belajar yang baik. Setelah belajar yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan yang baik, gajinya banyak, baru hidup dengan nikmat. Belum hidup nikmat, mati bisik. Mati duluan. Terus di mana? Nikmatnya hidup itu di mana tempatnya? Nikmatnya hidup itu tempatnya di dalam hati. Ketika kita jadi orang yang nerimo, jadi orang yang puas dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, puas dengan apa yang ditetapkan sama Allah Ta'ala kepada kita, kita mewakilkan masalah rezeki kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenengan gak akan pernah merasakan perkara-perkara yang gak enak. Belajar tawakal ini belajarnya sama siapa? Belajarnya sama anak kecil, belajarnya sama bayi, belajarnya sama anak-anaknya jenengan, cucu-cucunya jenengan sendiri. Di mana mereka itu ketika punya keinginan, yang dipikirkan keinginannya bukan caranya. Kalau kita masuk ke supermarket, duit piro, ngelihat barang ini cukup apa enggak. Kalau anak kecil-kecil tuh pengen permen itu sudah, ya satu aja ya taruh. Pengen pororo, ya sudah satu pororo. Saya kalau belanja sama anak-anaknya kami, soalnya kalian permintaannya apa? Permen, sesuatu yang kecil-kecil, sesuatu yang ringan-ringan, sesuatu yang istilahnya memang jadi keinginannya mereka. Dan mintanya cukup gitu aja. Gak mikir buku duit apa enggak, cukup enggak ininya, duitnya. Enggak mikir mereka. Pokoknya pengen permen, pokoknya pengen minum ini, cuman gitu aja. Jadi tawakal ini belajarnya sama anak kecil. Dan kalau kita punya rasa seperti rasa yang dimiliki sama anak kecil ini, rezeki yang diberikan sama Allah Ta'ala juga rezeki yang seperti dimiliki ibunya si anak-anak ini tadi. Nanti dia akan nuruti, Allah Ta'ala akan nuruti dengan cara-caranya, dengan istilahnya seperti apa yang dia inginkan, tapi dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak ada. Atau bikin orang sekarang, orang-orang di negeri-negeri maju, Jepang, Korea, Cina,
Singapura. Kalau yang paling dekat sama Indonesia Singapura. Ini kan mereka ini punya mindset yang seperti itu, nggak kerja, nggak punya duit, nggak kerja, nggak bahagia, nggak kerja, nggak bahagia. Orang kalau nggak punya duit itu nggak akan pernah bahagia. Itu yang menjadi mindsetnya mereka. Sampai usia sudah 80 tahun, 90 tahun. Kalau kita melihat ibu-ibu zaman istilahnya di negara kita umur segitu 70, 80 itu sudah rehat di rumah, di atas sajadahnya, wiritan, pikiran. Paling kalau pergi hiburan, ziarah wali-wali dan lain sebagainya. Mereka masih disibukkan dengan pekerjaan. Mereka masih disibukkan sama pekerjaan. Orang-orang tua-tua di Jepang itu ngadoni roti, padahal anaknya semuanya kerja di perusahaan-perusahaan, tapi dia tetap kerja begini begitu dan lain sebagainya. Karena mindsetnya itu, kalau saya nggak kerja nanti saya makan apa? Nah kalau saya nggak kerja nanti saya dapat duit dari mana? Saya mau bayar listrik, bayar ini lewatnya mana? Karena mereka nggak punya tawakal sama Allah Ta'ala, dikasih sama Allah Ta'ala anak-anak yang nggak peduli sama mereka. Dikasih anak-anak yang nggak peduli. Bapakku kerja aja loh, nggak usah mikirin bayari listriknya, nggak usah mikirin bayari kesehatannya. Bapak punya uang banyak, bapak punya pekerjaan. Ibu punya uang, ibu punya pekerjaan. Dikasih anak-anak yang nggak peduli sama mereka. Yang akhirnya ternyata dan faktanya membuktikan di negara-negara yang katanya maju-maju seperti itu, tingkat bunuh dirinya juga luar biasa tinggi. Tingkat bunuh dirinya luar biasa tinggi. Istilahnya, aku urip yang pomek ngene golek duit, kalau saya nggak punya uang banyak, saya nggak bahagia, jadi omongan orang dan lain sebagainya, tak mendingan mati aja lah. Dikira setelah mati urusannya selesai. Dikira setelah mati ini sudah nggak ada urusan lagi. Padahal yang nunggu setelah kematian itu urusannya malah jauh lebih besar lagi. Jadi nggak punya yang namanya tawakal, nggak punya tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama para kekasihnya Allah, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Mereka menjadikan harta ini di tangan, tapi nggak masuk ke dalam hati. Kalau gampangnya pakai prinsipnya tukang parkir. Pakai prinsipnya tukang parkir. Ini Pak parkir yang parkir motor-motornya jenengan di depan ini. Jenengan datang dia yodak gembira, gitu. Motornya bagus sih. Motornya merek ini, sini. Yang mobil sana. Yo enggak bunga. Pak parkir motornya jenengan yo enggak gembira, yo enggak heboh, yo enggak gimana. Nanti jenengan pulang ambil motornya satu-satu pergi, yo enggak sedih juga. Gitu. Motor ini api emang bukan wae yang kene enggak. Dia sudah pergi habis malah dia alhamdulillah lega wis entek. Jadi dunia itu seperti itu, Bu. Gampangnya itu seperti itu. Anak kita titipan, suami kita titipan, orang tua kita titipan, harta kita titipan, bajunya jenengan titipan, sandal, sepatu, HP, semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menginginkan apa yang dimilikinya ini diambil, maka terserah Allah. Terserah Allah. Dan kalau kita ngangguk semua ini adalah milik kita, akhirnya berat yang merasa di dalam hati. Ketika perkara itu hilang, sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Tapi kalau kita anggapnya HP, nanti wahai HP, ini kamu sekarang masih ada di dalam kekuasaan saya, tapi nanti ada waktunya kamu pergi. Akan datang ajalnya. Ajal yang gampang atau ajal yang sulit. Sulit itu gimana Ustaz? Ini aku nyemplok di depan, ditabrak motor HP-nya, langsung rusak penyo, entek ajalnya. Habis ajalnya. Sama kayak Rasulullah SAW ketika melihat salah satu istrinya ini piringnya pecah. Piringnya pecah. Katanya Nabi Muhammad, innalahum ajal ka ajalikum. Sesungguhnya untuk piring-piring ini pun sudah ada ajalnya dari Allah Ta'ala. Kalau datang ajalnya sudah bisa diapa-apa nih. Kalau sudah datang ajalnya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Akhirnya apa yang terjadi di dalam hati? Oh ya wes wayahe, piring pecah, wes wayahe, sendok hilang, wes wayahe, bojo hilang.
sampai nih Bu. Yo kita minta sama Allah Ta'ala biar pautan hatinya ini tetap langgeng, tetap enak, tetap nikmat. Hilang tuh ini, mungkin dilanggengkan sama Allah Ta'ala. Jadi itu yang namanya tawakal. Gampangnya itu pakai konsepnya tukang parkir, pakai konsepnya tukang parkir. Jadi datang banyak, yuk kita hati kita juga yang seneng berlebihan sampai, karena orang ketika seneng gembiranya berlebihan, ini sering-sering atau banyaknya keluar jalur. Keluar jalur. Kayak saya banyak dengar dari orang-orang yang istilahnya beberapa di antara mereka curhat, suami saya misalnya kalau sudah kerjaan enak sedikit, kebiasaan lamanya kambuh. Apa kebiasaan lamanya? Ngombe, main dan lain sebagainya. Nah, orang-orang kayak gini ini memang biasanya jatahnya nggak punya. Jatahnya ekonominya itu sulit. Kenapa? Karena dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, baru sedikit nikmatnya sudah dipakai melanggar, sedikit lagi dipakai untuk melanggar. Kalau yang kaya-kaya itu tapi yang kaya-kaya yang istilahnya suka maksiat, tapi mereka dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala, ini mereka dapat yang namanya istidraj, lagi dilulu sama Allah Ta'ala sampai mereka puas maksiat di dunia agar Allah Ta'ala nanti juga puas untuk menyiksa mereka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka dipuas-puaskan, mangano, minum, medoo, silahkan melakukan apa yang kamu sukai. Tapi lihat, nanti Allah Ta'ala akan membalas segalanya dengan perkara yang jauh lebih pedih daripada apa yang kamu lakukan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita mintanya itu apa? Minta rezeki yang halal barokah. Tetap minta enggak apa-apa. Kita wakilkan rezeki itu kepada Allah Ta'ala, tapi kita minta sama Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala yang memegang kendali atas rezeki-rezeki tersebut. Ya Allah, kasih saya harta, kasih saya keluasan rezeki, agar kayak tadi doanya kita, kamu ngaji, lungo haji, buat dipakai untuk sedekah, buat dipakai untuk nolong orang juga. Jadi masalah rezekinya kita wakilkan kepada Allah Ta'ala. Tidak usah meribui Gusti Allah tentang perkara rezeki. Nggak usah mengatur-ngatur Allah Ta'ala tentang perkara rezeki. Lakukan aja perkara yang bisa kita lakukan, yang memang diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk kita lakukan. Nopo ibadah. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katanya Allah Ta'ala, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Jadi kerjaan kita jadikan jadi ibadah. Makannya kita jadikan ibadah. Sama suami kita jadikan ibadah. Di rumah kita jadikan ibadah. Semua perkara di dalam kehidupan kita ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah rezeki kita wakilkan kepada Allah. Ini yang harus kita rubah. Ini yang harus kita rubah dari cara pandang kita. Berarti anak saya nggak usah sekolah dulu saja. Boten-boten. Istilahnya ngasih pendidikan terbaik ke anak itu suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Tapi jangan sampai narjet. Maksudnya gini, saya mondokkan anak, misalnya anakku tak suruh ngapalin Quran, tak suruh ini itu, harus jadi ustadzah nanti, atau harus jadi ulama, harus jadi ustadz. Gak bisa. Yang seperti ini biasanya dikecewakan dengan harapannya. Berarti gimana? Didik mereka, kasih pendidikan yang terbaik, tanamkan kejujuran kepada mereka, tanamkan kesabaran mereka, tirakat untuk ada di dalam pesantren dan lain sebagainya. Tapi serahkan urusan masa depannya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah didik, saya sudah ngasih makanan yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Terserah ya Allah, mau jadi apa saja, yang penting tetap jadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Karena belum tentu ustadz itu jadi orang dekat di sisi Allah. Belum tentu ustadzah itu orang yang dekat di sisi Allah. Kalau niatnya salah, kalau keadaan hatinya nggak benar, mereka juga orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Dan berapa banyak mereka-mereka yang kelihatannya kehidupan duniawinya ini seperti orang-orang pada normalnya, seperti orang-orang pada umumnya, tapi karena keadaan hatinya besar, tinggi, indah, jadi orang-orang
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dikaruniai hati yang indah, dikasih hati yang tawakal, dikasih hati yang nerimo, dikasih hati yang yakin sama Allah taala, yakin kalau rezeki itu dari Allah, yakin kalau semua perkara yang ditakdirkan ini memang sesuatu yang Allah taala gariskan untuk kita demi kebaikannya kita. Yang perlu kita lakukan adalah ngubah segalanya untuk Allah, ngubah segalanya karena Allah, ngubah segalanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita semuanya diistiqomahkan, diampuni, diberkahi, kita anak cucu kita selalu ada di dalam perlindungannya Allah taala, kita dan anak cucu kita selalu di dalam keridhaannya Allah taala, kita dan anak cucu kita selalu dikenalkan sehingga selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.